Assalamualaikum. Ini tanggal 2 Juni 2021, ngejepret lagi. Pasca lebaran. Seperti biasa, otaknya masih sama. Dasi penyebabnya. Wallahi ini aku mau pergi, mau buang sampah dan nggak nyalain, makanya otomatis nggak nyalain apapun. Otaknya masih salah. Sengklek tuh mereka. Aku ke kebun, ada sampah yang ingin saya buang. Yang seperti aku janjikan, sebentar. Balik ke arahku. Yang seperti aku janjikan, aku nggak nyalain listrik karena aku nggak tahu seberapa keperluan mereka ya. Apa mereka masih pengen nyalain air, otomatis jangan nyalain dulu yang lain. Itu macam pertanyaannya tuh. Oke, apa sih dek, ikut-ikut dek, mau dibawa ke pasar ya, bukannya nggak mau ini. Apa sih dek, nggak mau nyalain lagi, kan mereka yang lebih tahu pilih mana, air dulu atau keperluan yang lain dulu. Kalau memang keperluan lain jangan nyalain air. Aku mau seperti yang aku janjikan, mau buang sampah yang ada di pojokan sini. Ini jalan udah ketutup banget ya, ini udah gede banget lompongnya, tapi nggak apa-apa. Aduh, lompong. Dan ini sih apa, ini aku mau buang ini sisa-sisa coba tanam mau saya buang. Ini makin menyulitkan untuk kesini guys. Pohon ini ada yang ini udah matang 3 di sini, udah diambil sama yang punyanya, nggak boleh yang lain kayaknya. Jadi atau jatuh sendiri tuh, bukan aku ya, wallahi itu bukan. Kadang-kadang otaknya beda sih Cai. Nah ini saya mau ini sih naruh ini ke sini, buang ke pasar. Ini coba mau ngambil ini, itu lihat di sini laba-laba, ngeri banget sih cuy. Saya tuang dulu airnya ya, bentar. Mau saya masukkan ke plastik. Jatuh, bentar. Ini nggak ada yang megang, jadi kalian seadanya saja ya. Bikin gambarnya. Ini harus dimasukkan ke sini. Sebentar. Ini sampah ini sih. Kenapa Manji kepo banget sih Manji? Ini dia nih. Manji kepo banget ya. Ikut aja. Apa sih dek? Udahlah. Kau nih. Biasanya juga kabur untuk cari cowok lo ah. Karena udah pernah hamil. Udah deh ah. Saya masukin ini aja ya. Nggak terlalu gimana banget sih. Dapat seplastik ada 3 ya. Ada 4, satu lagi nantilah. Nih plastiknya nggak cukup. Ya, satu lagi di sini. Wow, tar. Ini sampah yang harus dibuang ke pasar. Aduh, dedel banyak ya. Bentar. Aku berharap tidak ketemu tetangga yang genit, karena tadi sebelumnya dia sibuk taktuk-taktuk di belakang. Aku mau aduh, udah di luar mungkin tahu, kayaknya di sebelah sini sekarang, ke depan. Yang bikin aku kesel adalah pas bagian-bagian sholat, dia nongol-nongol begini sambil ngerjain sesuatu nggak jelas, kayak yang sengaja. Itu yang aku rada, aduh ya Allah. Saya nggak tahu ya, ada hadis yang nggak tahu hadis, nggak tahu apa, tapi kayaknya itu palsu atau gimana. Katanya halal kalau misalnya ada yang suka ngintip, doyan ngintip, matanya dicolok, itu halal. Intinya ke sana lah, tapi alam. Tapi memang secara logikanya orang yang doyan ngintip itu bukan hanya mengganggu tapi juga membahayakan ya, karena orang merasa khawatir gimana gitu, banyak hal dampak negatifnya. Tadi taktuk-taktuk di dalam dan saya keluarkan beberes di luar untuk pergi, kayaknya dia ke depan. Yang di belakang juga nggak kedengeran suaranya. Wallahu alam. Kesal sih sebenarnya, aku nggak mau diganggu ya, cuman memang seperti itu kondisinya.
Aku mau duduk di situ ya, pengen ngobrol sebentar mumpung di luar. Kalau di kosan pasti ada yang kepoin. Bentar ya, saya taruh ini dulu. Ini dalam posisi aman nyaman. Nanti lihat ada orang nggak? Masih ada sih, cuman nggak apa-apa lah. Bukan caper ya. Yang terbaru tentang getaran, kalau kalian lihat aku pakai mesin jahit, getarannya itu tidak sebesar yang kalian pikirkan. Karena ini juga sempat ada fitnah di kosan sebelumnya, kalau getaran itu disebabkan mesin jahit yang aku pakai, katanya malam suka getar, padahal dia nggak mikir bahwa ada mesin lain yang bisa menyebabkan getaran itu. Yang kedua, dekat jalan, jadi dan itu rumahnya itu kan tingkat memang, tapi getar tetap, dan itu bukan disebabkan oleh mesin aku tegaskan, ini getaran sebesar itu nggak mungkin dihasilkan oleh mesin jahit aku. Logikanya gini, ketika aku nggak pakai, apakah getaran itu masih ada atau tidak? Itu simple ya, sederhana. Kalau masih ada, berarti bukan dari sumbernya dari mesin jahit aku, apalagi kalau malam. Adapun sekarang nih, ini aku baru beberapa hari ini mengubah jadwal jahit aku, karena mesin pompa air itu sekarang dinyalakan cukup sering, bahkan di jam-jam sholat. Setiap kali jam sholat dimungkinkan untuk ini. Ada lagi cuy, kayak Himalaya. Bentar deh, langsung akrab. Jadi jam-jam sholat itu kemungkinan dipakai air. Jadi saya tidak bisa pakai ya, dan itu lama kuy, bisa 2 jam 3 jam dari asar, bahkan sebelum asar dinyalain. Saya cek, mungkin sebelum maghrib sudah dimatiin, tapi karena udah menjelang maghrib biasanya saya nggak langsung jahit lagi, sengaja. Ini udah manja banget tuh, sengaja nggak saya nyalain, karena itu jamnya saya rubah ke habis maghrib, karena itu kan udah beres ya. Ini karena bisa 4 kali dinyalain ya Allah, kucing, bisa 4 kali dinyalain, dan pompa air itu bakalan menyedot banyak listrik. Saya nggak bisa nyalain mesin jahit. Itu tentang klarifikasi dua hal langsung ya, tentang getaran, karena kayaknya udah mulai ada yang mempermasalahkan itu, agak sedikit ada, setidaknya 2 orang udah mulai bilang seperti itu, udah kayaknya udah menjurus ke sana 2 orang. Dan aku klarifikasi sekarang, makanya tes aja kalau misalnya air pompa lagi dinyalain, terutama malam, apakah beda getarannya dengan ketika dia tidak dinyalain, terutama pada saat malam, karena biasanya lebih terasa malam ya. Nah itu yang lihat. Ya Allah cuy, ini orang ngapain ya, terutama malam, karena biasanya lebih berasa banget kalau malam, beda kalau siang karena banyak aktivitas kalau siang. Itu ya harus ngebedainnya, tentang getaran, tentang apa ya, jadwal saya ngejahit. Kenapa malam? Karena yang saya nggak bisa itu, kenapa saya juga pagi-pagi, kalau bisa diusahakan jam 7-an udah ready untuk ini, tapi biasanya jam 8-an baru bisa ngejahit. Itu karena menghindari menjelang jam duhur 11-an saya biasanya udah nggak pakai lagi mesin jahit, karena dimungkinkan ngedadak dinyalain ya, bisa dinyalain airnya gitu. Ini klarifikasi yang harus saya lakukan sih. Kenapa saya tidak menyalakan langsung ketika itu ngejepret? Kan mereka yang pakai, mereka yang lebih tahu mana yang lebih dibutuhkan, mesin air atau kebutuhan mereka masak atau apa nggak tahu. Saya juga tadi ngejepret juga, saya kenapa nggak nyalain, kan mereka yang lebih tahu mana duluan. Kalau saya jadi apa ya, membangun mentalitas lah kalau aku sih mikirnya. Ini kucing ribet, ini kayak Himalaya loh tipe-tipenya tuh. Ya Allah. Itu klarifikasinya. Buat mereka kan enak, nambah lampu dapur dua, terus jadi 2 sekarang, terus enak aja nyalain matiin mesin air, dan itu nyedot banyak ya. Beda dengan sekali nyalain atau 2 kali nyalain, dengan 4 kali nyalain tuh beda cuy. Oke. Jadi kan bidikannya sekarang gampang, mereka kan dasi yang akan nanggung, kan intinya itu. Kesimpulannya dasi yang akan nanggung. Ini kucing ya Allah. Kan dasi yang akan nanggung. Peduli setan mereka dan aku. Oke. Makanya boros juga bodo amat, yang nanggung siapa? Gue. Intinya gitu kan.
mereka bingung sekarang penagihan listrik. Logikanya gini cuy, sekarang 476 kalau nggak salah bulan ini, yang tahun lalu 750, sekarang 476. Mereka bingung gimana penghitungannya. Silakan silakan hitung. Aku sih nunggu, bukan nggak mau bayar, nunggu aku ya. Yang kedua, intinya yang tentang sekarang tagihan listrik, kalau lihat dari catanya, pihak itu tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Kenapa dia ngusir aku juga katanya, kalau nggak suka dengan penghitungan aku silahkan keluar dari sini. Saya bilang ya intinya nggak merasa bersalah bahwa dia korup, dia tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah, dan itu juga didukung oleh teman-temannya, jadi nggak masalah. Aku pikir ya sudah, bagiku kan kewajiban sudah beres, negur segala macam. Bahkan terakhir saya lihat isu-isu tentang aku gimana caranya aku dikeluarkan dari sini, udah ada 2 orang sekarang. Karena yang satu ada terkait dengan dendam pribadi gara-gara berondongnya nggak mau ngubungin dia lagi. Kayaknya dari itu mulainya, terus merembet kemana-mana. Jadi ya sudahlah, yang punya kosan kan nggak tahu apa-apa kan yang terjadi di sini. Saya juga nggak mungkin mengatakan ini salah mereka. Ini permasalahannya, titik tekannya di sini. Kata yang Ibu saya tidak mungkin ngeluarin dia dari sini ya. Bullshit, omong kosong, kita nggak tahu. Walaupun gimana saya ada bermasalah dengan orang ini, saya nggak mungkin ngusir dia dari sini, tidak sampai segitunya. Bullshit. Makanya saya bilang juga, ini kecenderungan kemana, keberpihakan di mana sekarang yang ada di situ. Bukan masalah ayo kita sama-sama gimana caranya untuk bener lah gitu. Kalau alam bisawab, saya juga bisa jadi salah, banyak salah juga. Yang bisa saya lakukan adalah gimana caranya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Walaupun kalian mungkin tidak setuju saya ngomong di sini, tapi inilah yang bisa saya lakukan. Saya nggak mungkin ngomong di yang punya kosan. Setidaknya saya punya data pribadi di sini. Saya biasakan diri saya dengan data-data, bukan dengan hanya tuduhan-tuduhan. Sampai detik ini pun tentang permasalahan listrik yang aku selalu disalahin masih, kalau ngejepret itu masih. Walaupun saya sudah bersumpah segala macam juga nggak ada, mereka nggak peduli. Bahkan saya mengeluarkan data-data juga yang sifatnya fakta gitu ya, harusnya itu jadi acuan, tidak. Karena yang lebih mereka butuhkan adalah kata-kata mereka, keyakinan mereka, bukan kebenaran yang ada ya. Percuma data. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinannya ini disudahi karena akan panjang banget ya, udah 12 menit. Apa sih dia jadi, ya ampun, gila ini kucing baru kenal so SKFT nih. Emang kucing rumahan, harusnya dia Himalaya begitu ya. Wah, udah bau deh. Untungnya aku belum mandi. Kenapa aku belum mandi? Karena aku tahu kalau habis dari pasar harus mandi. Jadi ini mau ke pasar sekalian mandinya gitu ya. Apa sih dia ini ya Allah, kucing. Udah bau dia. Aku belum mandi, sebenarnya agak gimana gitu, nggak enak. Ya, ya deh, maaf ya, maaf. Manja banget. Udah, dia ada kayaknya ada koreng di sini. Pas dipegang ada berasa gerinjilan begitu. Udah ada tuh gerinjilan di sini. Ini juga nih, baru tuh. Wah, dia pengen dilus-lus kuy. Yuk. Pengen dilus yuk. Udah. Itu klarifikasi sekaligus lah untuk hari ini ya, mumpung saya ingat. Saya nggak mungkin kalau ada masalah bikin nyerang orang dengan cara-cara seperti itu. Dikeluarkan dari situ pun takdir Allah. Kita lihat aja apakah saya dikeluarkan dari situ bener. Karena aku sih bukan tipe orang yang didengar. Lucu. Ih, apa sih? Ini apa dek? Udah.